Segala puji syukur hanya bagi-Mu Bapa yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Pagi hari ini kami sungguh boleh bersuka cita dan berbahagia karena kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah beranjak dari hidup kami. Kami boleh merasakan dan mengalami kasih-Mu dari waktu ke waktu, bahkan sampai dengan saat ini. Sehingga kalau kami boleh ada sebagaimana ada kami pagi ini, semua karena kemurahan dan kasih setia Tuhan. Di dalam hati kami yang sungguh merindukan Engkau, kami juga merindukan firman-Mu bersabda kepada kami. Dan biarlah Tuhan Engkau sendiri yang menolong kami dan memberkati kami melalui pemberitaan firman-Mu saat ini. Karena setiap kami yang hadir saat ini telah siap untuk menerima berkat dari Tuhan melalui firman-Mu yang hidup. Terima kasih Tuhan. Maka Allah Roh Kudus, Guru yang Maha Agung, yang menerjemahkan, menjelaskan firman-Mu ke dalam hati kami sekalian, sehingga melalui firman-Mu kami makin diteguhkan di dalam iman, percaya dan pengharapan kami kepada Kristus. Dan kami juga boleh berbuah-buah di dalam hidup setiap kami. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan. Salam Bapak Ibu Saudara-saudara. Mari kita membuka firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang pertama kita akan buka di bagian surat Ibrani pasal 1 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-4, dan nanti bagian yang kedua di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12. Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4, dan Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12. Saya bacakan kepada kita demikian firman Tuhan. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Amin. Lalu mari kita baca bagian firman Tuhan yang kedua di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12 saja. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut Aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Berbahagialah kita saudara-saudara sekalian yang saat ini ada di rumah Tuhan, dan kita adalah orang yang lebih berbahagia yang percaya dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Saudara-saudara, hampir dipastikan bahwa semua saudara memiliki yang namanya arloji atau jam tangan, bukan? Tetapi mungkin di antara kita ada yang tidak terlalu memperhatikan bahwa di dalam arloji itu ada komponen-komponen yang kecil-kecil. Dan salah satu komponen yang kecil itu adalah
pegas utama. Nah, pegas utama ini saudara-saudara adalah merupakan komponen yang menggerakkan semua roda gigi yang memungkinkan jam tangan yang saudara miliki menunjukkan waktu dengan tepat. Tanpa hal itu, jam tangan merek apapun mahalnya, maka tidak akan dapat berfungsi dengan baik. Maka penulis Ibrani menjelaskan dan melukiskan kepada kita pagi ini bahwa Yesus itu bukan saja sebagai pencipta dari segala sesuatu, tetapi ia juga adalah pribadi yang begitu indah, pribadi yang begitu mulia dan begitu agung. Ia bagaikan pegas utama arloji yang menggerakkan dan menopang akan keberlangsungan hidup seluruh ciptaan. Tanpa dia, maka segala sesuatu tidak dapat hidup dan berfungsi sebagaimana mestinya. Sebab Yesus adalah Tuhan Sang Pencipta, Sang Pemelihara, dan Sang Penebus bagi manusia. Dan hal ini dibuktikan saudara-saudara, bagaimana Tuhan terus berinisiatif dan berupaya untuk mencari manusia berdosa yang tersesat di dalam kegelapan. Dan itulah sebabnya dalam bagian ini, di dalam ayat 1 dan 2, penulis Ibrani mengatakan, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Artinya bahwa Tuhan Allah, Tuhan kita adalah Tuhan yang terus berbicara. Dia adalah Tuhan yang terus berfirman. Dia adalah Tuhan yang terus bersabda kepada manusia sejak dari zaman dahulu kala sampai sekarang. Ia terus berbicara mulai dari manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Bahkan ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah sendiri yang berinisiatif untuk mencari dan berbicara kepada Adam. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu juga yang dilakukan Allah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, kepada Musa, kepada Daud, dan kepada seluruh para nabi. Sampai pada saat ini dikatakan bahwa melalui perantaraan anaknya, yaitu Yesus Kristus, Allah terus berbicara. Saudara-saudara, perhatikan ini baik-baik. Di sini dikatakan bahwa Allah masih berbicara pada kita. Allah terus berbicara kepada kita. Allah berulang-ulang kali berbicara kepada kita dari zaman dahulu kala sampai dengan hari ini. Saudara-saudara, kalau dikatakan Allah masih berbicara kepada kita, ini bukti dari perhatian dan kepedulian Tuhan bagi kita. Amin. Suatu hari ada seorang anak yang begitu nakal, saudara-saudara, yang dia selalu membuat onar, sehingga orang tuanya itu sangat susah. Dan orang tuanya kemudian selalu berbicara kepada anak ini, kadang menasehati, kadang pula dia menegur dengan keras. Tapi anak ini merasa orang tuanya terlalu cerewet. Dia berpikir bahwa orang tuanya yang terus berbicara. Dia menganggap bahwa orang tuanya sedang merampas kebebasan dirinya dan mengekang hidupnya. Sehingga pada suatu hari, saudara-saudara, ketika kedua orang tuanya berbicara kepada anak ini, apa yang terjadi saat itu? Anak itu justru marah besar pada orang tua. Bukan hanya marah besar, dan kemudian pada saat itu berkata kepada orang tuanya, mulai hari ini engkau tidak boleh berbicara. Dan mulai hari ini juga aku akan meninggalkan rumah ini untuk menghindari
supaya aku tidak mendengar lagi kata-katamu. Orang tuanya begitu shock melihat perilaku anaknya. Tapi orang tuanya tidak bisa berbuat apa-apa. Karena anak itu begitu nekat, saudara-saudara. Lalu kemudian dia mengambil bajunya dan dia keluar dari rumah. Dan kemudian dia berupaya bagaimana orang tuanya tidak bisa menemukan dia dan tidak bisa ada kesempatan untuk menghubungi dia, sehingga dia mengganti nomor HP-nya, statusnya dia ganti. Singkat cerita, saudara-saudara, anak ini sudah di luar rumah berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun lamanya. Dia sudah tidak lagi pernah mendengarkan kata-kata ayahnya, juga tidak pernah bertemu dengan orang tuanya, apalagi berbicara. Dan waktu dia keluar dari rumah, saat awal-awal dia keluar dari rumah, dia merasa ini adalah saat yang membahagiakan dia. Ini adalah hari kemerdekaan bagi dia. Dia berpikir bahwa ini adalah momentum yang begitu indah, karena tidak ada lagi orang yang berbicara kepada saya, tidak ada orang lagi yang menasehati, dan tidak ada orang lagi yang menegur saya. Lalu kemudian anak ini menggunakan kebebasan dan kemerdekaannya dengan 14, sehingga anak ini terperangkap dengan segala kehidupan bebas dan narkoba. Sehingga pada suatu hari, saudara-saudara, kemudian anak ini tertangkap, lalu dimasukkan ke dalam penjara. Dan kemudian anak ini dijatuhkan hukuman mati, karena dia tidak saja sebagai pengguna narkoba, tetapi dia juga adalah pengedar dari narkoba. Saat itu, saudara-saudara, itu adalah saat yang begitu menyakitkan anak itu. Mendengar vonis dari hakim bahwa dia akan dieksekusi mati. Tapi sebelum terjadinya eksekusi mati, anak ini sadar. Anak ini dia mengerti sekarang. Dulu orang tuanya terus berbicara kepada dia. Dulu orang tuanya terus menasihati dan menuduh dia. Bukan karena orang tuanya jahat atau benci pada dia. Tapi hari itu dia baru sadar ternyata orang tuanya melakukan itu. Dulunya kelihatan orang tuanya cerewet karena terus berbicara kepada dia. Karena orang tuanya menginginkannya menjadi seorang anak yang baik. Tetapi apa boleh dikata, nasi sudah jadi bubur. Saudara, kalau Tuhan masih berbicara, kalau Tuhan masih berfirman, bersabda kepada saudara dan saya, melalui nasihat, melalui teguran, bahkan bukan melalui ajaran. Ingat, saudara-saudara, Tuhan bukan sedang merampas kebebasan saudara. Tuhan bukan sedang membenci saudara. Tetapi Tuhan membuktikan bahwa Dia adalah Bapa yang peduli dan perhatian kepada saudara. Karena jikalau Tuhan sudah tidak lagi berbicara, jikalau Tuhan sudah tidak lagi berfirman, Tuhan sudah tidak lagi bersabda, Tuhan sudah tidak lagi menegur, mengingatkan saudara, saudara jangan anggap ini kemerdekaan. Saudara jangan anggap ini kesempatan yang baik. Justru ini adalah sebuah warning yang begitu ketat, yang harus saudara hati-hati. Karena mungkin sudah Tuhan membiarkan saudara hidup di dalam keinginan saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
acap kali kita merasa tertegur, merasa terhakimi, bahkan merasa tidak enak ketika firman berbicara kepada kita. Acap kali saudara-saudara, teguran Tuhan, sabda Tuhan menjadi sesuatu yang menekan atau merampas kebahagiaan kita. Padahal sebenarnya ketika Allah masih berbicara, ketika Tuhan berulang-ulang kali berbicara, bahkan ketika Tuhan terus berbicara kepada saudara, itu artinya Tuhan sayang kepada saudara. Amin. Saudara-saudara, kalau Tuhan tidak berfirman, Tuhan sudah tidak lagi bersabda, ini adalah masa yang senyap, ini adalah masa yang kelam, ini adalah masa yang paling menyakitkan. Sama seperti seorang anak yang mendekam di dalam penjara menanti eksekusi mati. Ayahnya sudah tidak lagi berbicara bertahun-tahun kepadanya, dan ayahnya sudah tidak lagi mau berbicara kepada dia. Itu adalah masa yang begitu menyakitkan. Itu adalah situasi yang begitu mengerikan. Di dalam sejarah dunia, 400 tahun Allah tidak berfirman. Allah tidak berbicara melalui para nabi. Allah tidak menubuatkan sesuatu kepada manusia. Itu yang disebut masa diam. Makanya saudara-saudara, ini adalah masa dari perjanjian lama memasuki perjanjian baru. Dan di tengahnya itu adalah 400 tahun. 400 tahun tidak ada firman. Ketika tidak ada firman, maka disitulah dunia menjadi senyap, dunia menjadi sepi, dunia menjadi hampa. Lalu baru kemudian Tuhan memunculkan seorang nabi yang terakhir, yaitu siapa? Yohanes Pembaptis. Baru dia berbicara. Lalu kemudian saudara-saudara, Yesus datang ke dalam dunia. Melalui Yesus yang datang ke dalam dunia, di sini penulis Ibrani mengatakan, dan sekarang Allah masih berbicara. Allah terus berbicara kepada kita, tetapi bukan lagi melalui perantaraan para nabi, tetapi hari ini Dia berbicara kepada kita melalui perantaraan anaknya sendiri, melalui Yesus Kristus. Karena penggenapan dari segala sesuatu yang disampaikan sejak dahulu kala kepada para nabi adalah terfokus kepada Kristus. Karena puncak wahyu Allah kepada manusia adalah Kristus. Penulis Ibrani dalam ayat 2 dan 3 menjelaskan siapakah Yesus Kristus. Sehingga Yesus Kristus lebih dari para malaikat, Yesus Kristus lebih dari para nabi, Yesus Kristus lebih dari Musa, Yesus Kristus lebih dari para Abraham. Siapakah Dia? Mari kita baca ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, saudara-saudara. Maka pada zaman akhir ini Dia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang Maha Besar, di tempat yang tinggi. Penulis Ibrani menjelaskan siapakah Yesus Kristus. Yesus Kristus dikatakan Dia yang telah ditetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Yang kedua, oleh Yesus Kristus Allah telah menjadikan
alam semesta. Itu artinya dia pencipta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah, wujud Allah. Dia yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Ia yang mengadakan penyucian dosa, artinya dia adalah penyelamat bagi manusia. Dia yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan di tempat yang maha tinggi. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Yesus itulah yang berbicara sampai hari ini kepada saudara. Artinya bukan lagi nabi-nabi, bukan lagi rasul-rasul, tetapi dia sendiri yang berbicara melalui firman. Dia sendiri yang berkata-kata kepada saudara. Ini adalah satu pemeliharaan Allah yang sangat terbukti, yang real, yang nyata, bahwa dia adalah Allah yang tidak saja saudara-saudara adalah Allah pencipta, tetapi dia adalah Allah yang menjaga akan keberlangsungan hidup semua ciptaannya. Teristimewa manusia yang sedang menjalani kehidupan di dunia ini. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, maka manusia yang hidup di dalam dunia ini membutuhkan cahaya. Dan di sini dikatakan dia adalah cahaya yang berada di dalam jalan hidup kita, yang menerangi kita, yang membawa kita ke arah yang benar. Cahaya adalah sesuatu yang sangat penting, bukan? Pada waktu Tuhan menciptakan segala sesuatu, yang pertama-tama Dia ciptakan adalah apa? Terang. Karena terang kebutuhan manusia yang paling pertama, bukan yang lain. Kenapa terang diciptakan yang paling pertama? Karena itu kebutuhan yang paling pertama. Kebutuhan yang paling pertama bukan pisang goreng. Kebutuhan yang paling pertama bukan berlian, bukan emas, bukan uang. Tapi kebutuhan manusia yang paling pertama adalah terang. Apa artinya emas? Apa artinya segala yang lain bila tidak ada terang? Terang adalah sesuatu yang sangat ajaib dan yang sangat sulit dimengerti. Saudara, menurut Isaac Newton, bahwa terang itu memiliki warna-warni yang mulia. Hanya saja kita tidak bisa melihat dengan mata kita, kecuali lewat kaca yang berbentuk segitiga, barulah kita dapat melihat apa yang terkandung di dalam terang itu. Itulah sebabnya di dalam ayat yang ketiga dikatakan, Ia adalah cahaya kemuliaan Tuhan Allah. Kristus bukan hanya sebagai Tuhan, pencipta, tetapi Dia adalah cahaya kemuliaan Allah itu sendiri. Nah, saudara perhatikan di sini. Kalimat Dia adalah cahaya kemuliaan Tuhan sendiri. Artinya bahwa Kristus adalah Tuhan yang mulia. Tapi kemuliaannya tidak mungkin kita lihat, kecuali kemuliaan itu memancarkan cahaya yang dapat kita saksikan. Ketika para ahli fisika menyelidiki cahaya, mereka menemukan sesuatu yang sangat paradoks. Cahaya adalah sesuatu yang bisa dilihat, betul? Tetapi tidak bisa diukur beratnya. Padahal segala sesuatu yang dapat dilihat dapat diukur beratnya. Bahkan berat dari udara yang tidak kita lihat dapat diukur, betul tidak? Berat dari udara yang tidak kita bisa lihat itu dapat diukur berat. Tapi cahaya tidak. Mengapa cahaya yang begitu, yang bisa dilihat tapi tidak bisa diukur beratnya? Ini aneh. Tetapi ada yang lebih aneh, saudara-saudara. Cahaya yang bisa dilihat dan yang tidak bisa diukur beratnya mempunyai kecepatan yang luar biasa.
Ini yang disebut kecepatan cahaya. Saudara yang sudah belajar fisika dulu pasti tahu mengenai kecepatan cahaya itu seberapa. Kecepatan cahaya, saudara-saudara, adalah 186.000 mil per detik. Jadi cahaya hanya membutuhkan 1/7 detik sudah bisa mengelilingi bumi. Bumi mengelilingi matahari, saudara-saudara, itu dalam satu kali membutuhkan 24.000 mil per detik. Sementara cahaya dia punya kecepatan 186.000 mil per detik. Jadi 1/7 detik dia sudah bisa mengelilingi bumi. Ini luar biasa. Jadi cahaya hanya membutuhkan waktu yang begitu singkat untuk bisa menerangi bumi. Tetapi cahaya yang dimaksudkan oleh penulis daripada Ibrani bukan cahaya seperti itu. Ini cahaya yang lebih terang, cahaya yang lebih mulia dari cahaya itu. Itulah sebabnya satu pengalaman dari seorang Musa ketika dia datang ke Gunung Sinai untuk menerima 2 loh batu yang berisikan tentang hukum-hukum Tuhan. Lalu di situ dia tidak bisa melihat terang itu. Cahaya itu begitu terang sekali. Cahaya itu dia tidak pernah lihat sebelumnya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, siapakah cahaya itu? Penulis Ibrani mengatakan, dialah Kristus. Dia yang berbicara kepada kita. Dialah yang berfirman di dalam kitab suci. Dia yang masih terus bersabda itu. Saudara-saudara, Kristus adalah cahaya kemuliaan Allah. Berarti bahwa Kristus adalah penerang. Kristus adalah cahaya kemuliaan Allah. Berarti Kristus adalah penerang. Di mana ada cahaya, di situ ada penerangan. Setuju? Saya ulang. Di mana ada cahaya, di situ ada penerangan. Penerangan yang memungkinkan kita melihat segala sesuatu seturut dengan faktanya. Apakah pakaian kita ini kotor? Apakah lantai ini kotor? Apakah badan kita sudah bersih? Tadi pagi saya bangun, lampunya masih belum dinyalakan. Saya begitu nyalakan lampu, kemudian saya lihat di kaca, loh, ini kok bengkak? Ternyata ini ada jerawat. Cahaya berfungsi menyatakan apakah saya sudah bersih atau tidak. Apakah pakaian yang saya kenakan masih kotor atau tidak. Apakah ruangan yang sekarang kita ada ini bersih atau tidak. Apakah lingkungan di sekitar sudah bersih atau tidak. Tanpa cahaya, tanpa terang, orang yang berkulit putih dan orang yang berkulit hitam sama-sama terlihat apa? Hitam. Tanpa terang, kita tidak bisa membedakan mana yang tinggi, mana yang rendah. Tanpa cahaya tidak bisa membedakan mana yang bobot besar, mana yang bobot kecil. Tanpa terang, tanpa cahaya, kita tidak bisa membedakan. Kita melihat semua sama. Kalau
cahaya, kita tidak bisa melihat sesuatu realita. Kita tidak bisa menemukan sesuatu yang fakta. Karena bagi kita semua sama. Itulah sebabnya saudara-saudara, tanpa terang seorang pun manusia tidak bisa mengenal Allah, tidak bisa mengenal Kristus. Amin. Tidak bisa mengenal kebenaran. Makanya orang dunia berkata semua sama. Agamamu, agamaku sama. Kepercayaanmu, kepercayaanku sama kok. Pergi ke Roma sama. Saudara-saudara, siapa yang membedakan? Saudara, begitu ada cahaya atau terang, kita bisa langsung membedakannya. Amin. Waktu saudara belum mengenal Kristus, saudara mungkin berkata, Kristus satu-satunya, Kristus salah satunya, maksud saya, juru selamat. Ya kan? Kristus mungkin bagi saudara biasa-biasa saja. Tetapi ketika terang bercahaya di dalam hidup saudara, maka saudara menemukan dan mengatakan hari ini Kristus segala-galanya bagi saya. Amin. Waktu Paulus belum mengenal terang, waktu Paulus belum memiliki terang, dia berkata, Kristus bukan Tuhan. Kristus harus dianiaya. Kristus harus ditolak. Kristus harus dibunuh. Tetapi ketika terang bercahaya dalam hati Paulus, dia mengatakan, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagi sekarang kuanggap rugi. Karena Kristus, bahkan segala sesuatu sekarang kuanggap apa? Sampah. Karena pengenalan Kristus lebih mulia dari segalanya. Apa yang membuat Paulus berbeda? Dulunya dia membenci Kristus, menolak Kristus, tapi sekarang Kristus bagi dia segala-galanya. Sebelum terang itu hadir padanya, sebelum cahaya itu memenuhi hatinya, dulu dia berkata bahwa dunia segala-galanya, kenikmatan dunia segala-galanya, materi segala-galanya, uang segala-galanya, karir segala-galanya, kenikmatan segala-galanya. Tapi setelah Paulus bertemu Yesus, dia mengatakan segala sesuatu yang ada di dalam dunia itu hanya sampah, karena aku mengenal Kristus yang lebih mulia dari semua. Maka penulis Ibrani memberikan penekanan mengenai Kristus yang harus dipandang melebihi dari segala-galanya. Itulah sebabnya dikatakan Kristus lebih tinggi dari para malaikat, lebih tinggi dari para nabi-nabi, lebih tinggi dari siapapun. Karena Kristus adalah Sang Pencipta, Sang Pemelihara, Sang Penebus. Dia adalah cahaya kemuliaan Allah. Dia adalah terang itu sendiri. Maka di mana ada Kristus, di situ ada kebenaran. Dunia boleh gelap, tetapi ketika Kristus ada di dalamnya, di situ ada kemuliaan. Amin. Ada amin? Amin. Di mana ada Kristus, di situ ada terang. Di mana ada Yesus, di situ ada terang. Mungkin hari ini saudara tidak bisa melihat keadaan hari ini yang begitu sulit. Mungkin hari ini engkau tidak bisa melihat sesuatu dengan jelas karena begitu beratnya pergumulan dan kesulitan saudara. Tetapi ketika Yesus ada di situ, di dalam hidup, engkau akan melihat sesuatu yang berbeda. Saudara-saudara, itulah sebabnya penulis Ibrani kemudian berkata, Kristus adalah cahaya kemuliaan Allah. Itu artinya Yesus adalah penuntun arah hidup. Yesus adalah cahaya kemuliaan Tuhan.
Artinya bahwa Yesus penuntun arah hidup kita. Ketika manusia telah jatuh dalam dosa, maka manusia tersesat. Arah hidupnya tidak jelas. Maka membutuhkan cahaya, membutuhkan terang untuk mengembalikan arah hidup kita, mengembalikan tujuan hidup kita pada semula, mengembalikan sasaran dari hidup kita, supaya kita bisa melihat arah dari hidup kita ini apa. Apakah kita sedang berjalan di jalan yang benar atau pada jalan yang tersesat? Nah, siapa yang bisa menjelaskan dan menyatakan itu pada kita? Itu adalah Tuhan. Waktu orang Israel keluar dari Mesir, ketika Tuhan memerintahkan Musa untuk membawa umatnya keluar dari perbudakan menuju ke tanah Kanaan. Waktu itu Musa, dia berkata, Tuhan, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku juga tidak tahu jalan seperti apa yang harus kami lakukan. Orang-orang Israel juga, mereka juga tidak tahu mereka harus berjalan kemana. Karena mereka belum pernah datang sebelumnya ke Kanaan. Karena selama itu hari-hari mereka ada di Mesir. Mereka tidak pernah bertamasya ke Kanaan sebelumnya. Mereka tidak pernah melewati jalan itu sebelumnya. Karena 400 tahun lebih mereka diperbudak di Mesir. Siang dan malam mereka hanya tahu bagaimana membelah batu, bagaimana menghancurkan batu, bagaimana membuat suatu piramid. Di tengah panas terik matahari mereka terus bekerja. Di tengah-tengah kedinginan malam mereka terus bekerja. Maka ketika Musa berkata, sekarang kita akan pergi ke Kanaan, kira-kira apa yang ada di pikiran mereka? Jalan seperti apa yang kita akan tuju? Arahnya di mana? Saudara-saudara, di dalam ketidakmengertian mereka dan ketidaktahuan mereka jalan yang harus mereka lewati, Tuhan Allah adalah Tuhan yang tidak saja memanggil mereka, tetapi Dia juga adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Dia adalah Tuhan yang menuntun umatnya, memimpin umatnya melalui apa? Tiang awan dan tiang api. Tiang awan dan tiang api itu adalah wujud dari tuntunan pimpinan Tuhan bagi mereka. Tiang awan dan tiang api membuktikan kepedulian Tuhan kepada orang Israel. Tiang awan dan tiang api yang menuntun jalan mereka menuju tanah perjanjian, membuktikan bahwa Tuhan bertanggung jawab atas panggilan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya saudara dan saya disebut orang-orang yang dipanggil Allah. Kita adalah orang-orang panggilan Allah. Maka Tuhan yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan menuju kepada terang. Tuhan juga yang bertanggung jawab menuntun hidup kita, supaya kita berjalan dalam kehidupan ini pada arah yang benar. Itulah sebabnya Tuhan menuntun kita melalui terang firman-Nya yang hidup. Karena di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan firman adalah Allah dan Allah adalah firman. Allah menuntun umatnya hari ini melalui firman. Itu artinya sampai hari ini Allah terus berbicara, Allah terus bersabda bagi saudara dan saya. Kalau Allah terus bersabda, Allah terus berfirman kepada saudara, sebenarnya ini adalah bukti konkret bahwa Yesus mengasihi saudara. Yesus tidak pernah meninggalkan saudara. Sekalipun hari ini saudara sedang terdampak oleh corona,
Sekalipun dunia hari ini begitu susah, tetapi sebenarnya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan saudara. Kenapa? Karena Tuhan masih berbicara. Amin. Tuhan masih berbicara. Tetapi saya tidak tahu apakah memang Tuhan masih berbicara kepada saudara secara pribadi, atau sudah tidak lagi berbicara. Perjalanan hidup memang tidak mudah. Itulah sebabnya jalan hidup kita ini disebut sebagai perjuangan, peperangan, perlombaan, latihan, ujian. Maka perjalanan umatnya menuju ke pelabuhan yang terakhir, menuju kepada Kanaan yang terakhir, bukan sebuah perjalanan yang gampang dan mudah. Tetapi saudara-saudara, meskipun kita berjalan di jalan yang sulit dan sukar, seperti orang Israel berjalan di padang gurun yang sulit dan sukar, yang menyakitkan kepada mereka, tetapi bukan berarti saudara-saudara janji Tuhan itu berubah kepada mereka. Bukan berarti bahwa Tuhan meninggalkan mereka, tidak. Bahkan di padang gurun pun Allah terus berbicara kepada mereka. Allah terus menyatakan dirinya kepada mereka melalui kehadiran tiang awan dan tiang api. Tuhan terus hadir menghangatkan mereka di saat kedinginan. Tuhan menyejukkan hati mereka di saat kepanasan di siang hari. Maka ketika Allah berfirman, ingat saudara-saudara, firman-Nya yang berbicara itu adalah firman-Nya yang menyejukkan saudara ketika saudara merasa hidup ini begitu panas, begitu sulit, begitu berat, begitu payah, begitu melelahkan. Tetapi ketika firman Allah berbicara, itu adalah menyejukkan saudara. Sebaliknya ketika engkau merasa hidup ini kelihatan seperti ini, sudah tidak ada rasa lagi. Saudara sudah tidak lagi bisa menikmati. Maka firman akan menghangatkan saudara. Dia tidak membiarkan engkau menjadi beku seperti es. Tetapi ketika hatimu mulai dingin, maka Tuhan mulai menghangatkan saudara. Amin. Ketika saudara mulai lemah, gairah saudara mulai berkurang, semangat saudara mulai kendor, ingat, kembali kepada firman yang membangkitkan gairah dan semangat saudara. Hanya oleh firman Allah, tidak ada yang lain. Saudara-saudara, hanya karena firman Tuhan yang boleh menguatkan kita. Hanya oleh firman Tuhan yang bisa saudara-saudara meneguhkan kita dan membangkitkan semangat kita yang baru. Waktu engkau dingin, waktu engkau merasa putus asa, waktu engkau tidak bisa lagi berbuat apa-apa, kembalilah kepada firman Allah. Karena firman Allah adalah terang yang terus menuntunmu sampai akhir. Amin. Kita bersyukur pada Tuhan. Oleh karena anugerahnya kita boleh memiliki cahaya yang dapat menerangi kita sampai hari ini, dan yang membawa kita kepada arah yang benar, serta menuntun setiap langkah hidup kita melewati jalan-jalan kehidupan yang begitu berat dan rumit. Biarlah kita harus tetap percaya
dan tetap berjalan di dalam terang daripada Tuhan. Yesus berkata, barang siapa yang mengikut Aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Percaya dan ikutlah terang itu. Percaya dan biarkan terang itu menguasai hidup, dan biarkan terang itu yang adalah cahaya kemuliaan Allah menuntun perjalanan hidup sampai pada garis akhir. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih bahwa Engkau sampai dengan saat ini masih berbicara kepada kami melalui sabda-Mu, melalui firman yang Tuhan terus perdengarkan bagi kami setiap saat. Tetapi Tuhan, kami sungguh boleh bersyukur kepada-Mu bahwa kami dipimpin oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan melalui terang Yesus Kristus. Melalui terang-Mu ya Tuhan, kami mendapatkan penerangan dari hidup kami, sehingga penerangan itu menyatakan sesuatu fakta di dalam hidup kami. Melalui penerangan itu kami bisa membedakan mana yang benar dan salah. Melalui penerangan itu kami boleh melihat keindahan di dalam pribadi Yesus Kristus. Dan penerangan itu juga memberikan kami petunjuk arah kehidupan kami. Melalui penerangan itu kami juga dituntut melangkah dengan pasti bersama dengan Tuhan di jalan yang Tuhan sudah pernah tetapkan bagi setiap kami yang percaya. Tuhan, terima kasih karena Engkau begitu peduli kepada kami. Engkau begitu memperhatikan hidup kami. Ampuni jikalau sekiranya kami salah mengerti bahwa Engkau tidak peduli dengan kami. Ampunilah ketidakmengertian kami selama ini. Ketika Engkau terus berbicara, menegur, mengingatkan kami melalui firman, dan kami menganggap Tuhan begitu cerewet. Tuhan merampas kebebasan dan kemerdekaan kami. Kadang kami merindukan Tuhan sudah tidak lagi berfirman, sehingga kami bisa melakukan apa saja yang kami mau dan inginkan. Tetapi justru itu adalah hal yang sangat menyesalkan hidup kami. Tuhan, berfirmanlah terus, berbicaralah terus kepada kami, karena firman-Mu yang dapat membangun, menguat, mengingat, dan menuntun langkah kami, sehingga kami tidak tersesat, tetapi kami bisa berjalan pada jalan yang Tuhan sudah bertetapkan. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa.